A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita seputar fikih. Dan insya Allah tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah fikih imamah di dalam sholat menurut ulama 4 madhab. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang imamah, maka tentu kita perlu jelaskan terlebih dahulu tentang definisi ya. Kalau kita membaca penjelasan para ulama tentang definisi imamah, maka imam itu adalah seseorang yang diikuti baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Kullun man yuqtada bihi wa yuttaba fi khairin aw syarrin ya. Jadi yang disebut sebagai imam atau pemimpin, maka mereka adalah orang yang ditiru, orang yang diikuti, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Ya. Ini seperti mana juga Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 73, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya. Dan kami jadikan dari golongan mereka pemimpin-pemimpin yang diikuti atau yang mengikuti petunjuk-petunjuk kami. Kemudian juga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 41 Allah berfirman wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar ya. Dan kami jadikan untuk mereka ya orang-orang yang memimpin mereka mengajak kepada neraka ya. Nah, ini di antara dalil normatif dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kalau menjelaskan tentang pemimpin, maka pemimpin itu sendiri memiliki dua makna ya. Artinya pemimpin dalam kebaikan atau pemimpin dalam keburukan ya. Dan kita berharap ya kita, keluarga kita, zuriat dan keturunan kita menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imamah ya itu terbagi dua, ada imamah kubro, ada imamah sugro ya. Imamah kubro adalah pemimpin dalam perkara yang besar ya. Kemudian imamah sugro adalah pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil ya. Apakah yang dimaksud dengan imamah kubro dan imamah sugro ya? Imamah kubro ya adalah istihqaq tasarruf am 'alal anam ay 'alal khalqi ya. Imamah kubro itu adalah seorang pemimpin yang diberi amanah untuk mengurus ya seluruh urusan manusia atau umat manusia secara umum gitu ya. Dan yang disebut sebagai imam di sini atau imamah kubro di sini adalah orang yang memegang jabatan pemimpin di tengah umat ya, apakah itu mungkin pemimpin sebuah ormas ya atau pemimpin sebuah organisasi atau pemimpin sebuah negara ya, maka mereka ada pada kawasan imamah kubro ya. Adapun imamah sugro ya adalah imam di dalam sholat gitu ya. Jadi kalau kita bicara imamah kubro, maka dia pada urusan-urusan kehidupan manusia. Adapun imamah sugro itu imam di dalam sholat. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 73 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin ya. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ya. Nah, ini dalil normatif ya tentang pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Ya.
Begitu pula ayat yang juga menjelaskan tentang pemimpin yang mengajak kepada keburukan. Ya, ada pada Quran surah Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, imamah kubro ya, ini dijelaskan oleh banyak para ulama dalam literasi-literasi mereka adalah posisi khalifah, posisi khalifah. Ini seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi, ya, ini salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, ya. Di antara karya beliau yang luar biasa ada Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, yaitu buku yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pemerintahan, gitu. Ya, beliau menyebutkan imamah itu ada tugasnya ada dua. Yang pertama hirasatuddin, yang kedua wasiyasatud dunya, ya. Yang pertama menjaga agama, yang melindungi agama, ya, dan yang kedua adalah mengatur kehidupan dunia, gitu, ya. Nah, ini di antara penjelasan dari Imam Al-Mawardi, gitu. Dan beliau menyebutkan bahwa di antara persyaratan menjadi seorang imam, ya, pada wilayah khalifah atau imamah kubro ini ada 6 persyaratan. Yang pertama muslim, ya, yang kedua merdeka, ya, yang ketiga seorang laki-laki, ya, kemudian yang keempat berakal, yang kelima dia punya kemampuan, ya, baik itu kemampuan secara fisik, gitu ya, atau juga dengan akal dan pikirannya. Kemudian yang keenam orang Quraisy, gitu, ya. Nah, ini pada jabatan imamah kubro atau pada posisi imamah kubro, gitu. Kemudian pemilihan imamah kubro ini dilakukan dengan 3 cara, ya, seperti mana yang telah dipraktekkan, ya, sejak masa Rasul, ya, sampailah kemudian pemerintahan Islam sampai awal abad ke-12, ya, ketika kejatuhan kekhalifahan Islam yang terakhir, ya, di Turki Utsmani. Yang pertama melalui metode penetapan oleh ahlul halli wal aqdi, gitu ya. Nah, ini semacam majelis syuro, ya, atau semacam sebuah musyawarah terbatas, gitu ya, yang dikelola atau diikuti oleh orang-orang tertentu. Mereka mengusulkan kemudian menetapkan nama-nama yang dipandang layak untuk memegang jabatan imamah, gitu. Yang kedua melalui pewarisan, gitu ya. Ini biasanya pada sistem kerajaan pada hari ini, ya, monarki, ya. Begitu pula melalui yang ketiga melalui kekuasaan, gitu. Baik, adapun, ya, kalau kita bicara pada ruang lingkup salat atau imamah sughra, ya, maka setidaknya ada 10 persyaratan utama. Ada 10 persyaratan utama. Yang pertama bahwa yang boleh menjadi imam di dalam salat adalah orang yang beragama Islam, ya. Ini sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Jadi tidak boleh non-muslim itu menjadi imam bagi seorang muslim atau bagi kaum muslimin. Yang kedua dia berakal, ya, artinya dia waras, ya, sehat akalnya, tidak gila dan tidak mengalami gangguan mental, gitu. Ya, yang ketiga baligh, ya. Baligh artinya minimal dia sudah mengalami mimpi basah, ya, bagi seorang laki-laki, kemudian menstruasi perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan, gitu ya. Nah, jadi harus baligh, ya. Adapun pada usia yang belum baligh, ya, maka boleh menjadi imam pada sholat-sholat yang sifatnya latihan saja, gitu ya. Nah, jadi atau sebagian ulama mengatakan anak yang belum baligh atau anak kecil, ya, yang belum baligh itu boleh menjadi imam dalam sholat-sholat sunnah, ya. Adapun dalam sholat-sholat fardu maka umumnya para ulama mengatakan tidak sah sholat fardu yang diimami oleh laki-laki atau anak yang belum baligh, gitu. Yang keempat dia seorang laki-laki, ya. Jadi seorang laki-laki dia menjadi imam, ya. Jadi tidak boleh dia perempuan menjadi imam bagi laki-laki, ya, seperti mana Nabi bersabda la ya'umanna imra'atun rajulan. Nah, jadi tidak boleh seorang perempuan itu mengimami laki-laki, ya.
baik satu orang laki-lakinya ataupun banyak orang gitu ya, seperti mana mungkin ada segelintir ya kelompok liberal pada hari ini ya, kelompok feminisme yang ada di barat ya, itu yang kemudian menyuarakan persamaan gitu ya, persamaan gender dengan mengatakan bahwa ya harusnya kalau laki-laki boleh menjadi imam ya perempuan juga boleh menjadi imam ya. Nah, ini ketika akal lebih didahulukan daripada syariat ya, daripada ketentuan Al-Qur'an dan ketentuan As-Sunnah gitu. Jadi ulama sepakat tanpa ada perbedaan bahwa yang menjadi imam itu adalah laki-laki ya, jika makmumnya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau jika makmumnya adalah perempuan, maka boleh yang menjadi imam itu laki-laki dan boleh pula perempuan gitu. Bagaimana kalau dia seorang khunsa, itu ya, jadi seorang pondan ya, atau laki-laki yang kemudian keperempuan-perempuanan gitu ya. Jadi kata para ulama, jika dia khunsa, jadi tanpa rekayasa gitu ya, jadi tanpa intervensi manusia, jadi memang dia punya sifat dari lahir gitu ya, karena mungkin ada faktor-faktor tertentu sehingga membuat dia agak lebih keperempuanan gitu ya, tapi tetap dia punya kelamin laki-laki, maka tetap dia dianggap sebagai laki-laki. Hanya tentu dia tidak diutamakan atau tidak diprioritaskan menjadi seorang imam, ya, tetap dia menjadi makmum ya. Namun jika di tempat itu tidak ada laki-laki lain ya, perempuan semuanya, maka yang menjadi imam adalah laki-laki tadi gitu ya. Baik. Berikutnya suci dari hadas ya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar ya, tidak sah salat jika seseorang itu sedang berhadas. La salata liman lam yatawadda ya, atau la salata bighairi tahur. Jadi tidak sah salat tanpa berwudu atau tidak sah salat tanpa taharah ya. Jadi suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang keenam, yang baik bacaannya dan mengetahui fikih salat. Ya, mengetahui fikih salat. Ini secara umum ya, persyaratan menjadi imam. Kemudian bukan bagian dari makmum. Nah, jadi tentu bukan bagian dari makmum ya, tapi dia berdiri sebagai pemimpin di dalam salat. Kemudian yang kedelapan, tidak ada uzur ya. Artinya dia tidak ada halangan tertentu yang membuat dia menjadi imam ya, boleh jadi mungkin dia sedang sakit atau dia sedang tidak sehat gitu. Yang kesembilan, yang fasih bacaannya gitu ya. Yang kesepuluh, pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Ini di antara persyaratan umum menjadi imam salat ya. Nah, walaupun nanti para ulama berbeda pada siapakah yang paling layak menjadi imam. Jadi ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan al-aula bil imamah, siapakah yang paling layak menjadi imam. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan jelaskan siapakah yang utama menjadi imam menurut ulama 4 madhab gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam praktek yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para sahabat serta nanti diikuti oleh para tabiin, tabiut tabiin, atbaut tabiit tabiin sampai hari ini, maka kita akan mendapati praktik yang berbeda-beda ya. Ini di antara sebabnya adalah memang ada beberapa hadis-hadis Nabi yang secara zahir ya, secara nas itu berbeda ya. Kadangkala Nabi menyebut bahwa yang paling utama menjadi imam itu adalah orang yang paling baik bacaannya ya, li'ummukum aqra'ukum Qur'anan ya. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian yang paling baik bacaannya. Namun dalam hadis yang lain ada pula Nabi menyebutkan hendaklah yang paling utama menjadi imam itu yang paling tua usianya ya. Li'ummukum akbarukum sinnan gitu ya. Dan hadis-hadis serupa itu cukup banyak yang menjelaskan, sehingga memang ulama juga memiliki interpretasi yang berbeda ya. Namun tentu seperti mana ya tradisi yang kita sampaikan sebelum ini, bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang tidak selalu sesuatu yang tercela ya. Nah, justru perbedaan-perbedaan itu adalah bukti ya di antara dinamika yang terjadi dalam kegiatan ilmu yang dilakukan oleh para ulama kita ya. Karena memang ada nas-nas yang tentu tidak secara sharih ya, tidak secara qat'i menetapkan satu hukum tertentu, sehingga ada perbedaan di kalangan para ulama ketika menafsirkannya gitu ya. Dan perbedaan itu tentu menjadi rahmat ya, menjadi pilihan-pilihan kebaikan bagi umat ya, yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi serta keadaan yang sedang kita
berada di kondisi itu. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan jelaskan yang utama menjadi imam ya dalam pandangan mazhab Hanafi ya. Setidaknya ada 7 level ya dalam mazhab Hanafi ketika berbicara al-ahaqqu bil imamah. Siapakah yang paling berhak, yang paling utama menjadi imam ya. Yang pertama dalam mazhab Hanafi ya, yang paling layak menjadi imam adalah al-a'lam bi ahkamis shalah ya. Jadi orang yang paling faqih dalam hal salat, dalam hukum-hukum salat gitu ya. Nah, ini tentunya karena dia memimpin kaum muslimin ya, dia perlu tahu perkara-perkara yang mendasar ya di dalam ibadah salat, sehingga jika perlu ya jawaban-jawaban atau hal-hal yang penting ya untuk diputuskan dalam sholat, maka dia tahu apa yang perlu dilakukan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, barulah ketika sama ya kaum muslimin ya semuanya mengetahui tentang fikih sholat, maka yang paling bagus bacaan dan tajwidnya ya, al ahsan tilawatan wa tajwidan lil qiraah gitu ya. Nah, ini seperti mana umumnya hadis-hadis yang juga dijadikan sandaran oleh para ulama, di mana Nabi bersabda liya ummukum aqra'ukum Qur'anan ya, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling baik bacaannya gitu. Selanjutnya jika sama, maka pada pilihan berikutnya yang paling wara ya, yang paling menjaga halal dan haram yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi penting ya. Jadi jika seorang imam ya tidak memperhatikan halal haram dan ketentuan-ketentuan syariat ya, maka tentu ya hal ini membuat ya sholatnya tidak sah atau tidak afdal gitu ya. Karena boleh jadi imam yang harusnya diikuti, diteladani, namun melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang paling berusia. Nah, yang paling berusia gitu ya. Ini seperti mana juga diriwayatkan ya dalam beberapa hadis ya, di mana Nabi berpesan ya kepada dua orang sahabat. Nabi berkata ya, wal ya ummukuma akbarukuma ya. Jadi hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua yang paling tua usianya atau yang paling senior gitu. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang paling berakhlak gitu, yang paling berakhlak gitu. Jadi al-atqa wal wa ahsanuna khuluqan gitu ya. Jadi yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya itu adalah orang yang paling utama menjadi imam. Selanjutnya barulah sultan ya atau naibuhu ya. Jadi pemimpin suatu negeri ya, termasuk qadi atau al-hakim ya, orang yang diberi amanah sebagai hakim di sebuah negeri, maka dialah yang menjadi pemimpin salat ya, jika poin 1 sampai poin 5 ini punya kesamaan yang sama, maka poin yang ke-6 boleh mengutamakan pemimpin negeri atau hakim. Selanjutnya juga imam rawatib ya, imam yang ditunjuk secara tetap menjadi imam di suatu tempat, suatu masjid ya, di tempat kita gitu ya. Jadi umumnya kan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, menunjuk imam tetap ya, maka lebih utama dalam mazhab Hanafi yang menjadi imam itu adalah imam rawatib gitu. Nah, ini hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, 7 prioritas ya orang yang menjadi imam di dalam salat. Adapun dalam mazhab Maliki ya juga ada pada 7 poin ya. Namun ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Hanafi, pemimpin negeri itu adalah pada level yang ke-7 gitu ya, atau pada opsi yang ke-7. Adapun dalam mazhab Maliki, yang paling utama adalah pemimpin negeri atau hakim gitu. Karena selayaknya pemimpin itu tidak hanya memimpin pemerintah tetapi juga pemimpin spiritual gitu ya. Nah, jadi dalam mazhab Maliki, maka yang paling aula ahaq bil imamah itu adalah pemimpin negeri atau hakim gitu. Yang kedua barulah imam rawatib, imam tetap gitu, imam tetap. Umumnya di negara-negara Arab ya mengamalkan mazhab Maliki, dan beberapa negara Eropa yang mengamalkan mazhab Maliki, maka mereka tentu lebih mengutamakan imam rawatib. Yang ketiga ya, yang paling faqih tentang salat. Ya, yang paling faqih tentang salat gitu. Kemudian yang keempat, yang paling bagus bacaan dan tajwidnya gitu ya. Yang kelima, yang paling wara ya, yang paling hati-hati, yang paling menjaga halal haram dan ketentuan dalam agama.
Yang keenam yang paling berusia, dan yang ketujuh yang paling berakhlak gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki gitu. Adapun ya dalam madhab yang hari ini mayoritas ya dipraktekkan secara amali yaitu di Indonesia madhab Syafi'i ya. Ini cukup banyak pilihannya, setidaknya ada 11 gitu ya. Ada 11 pilihan di dalam menetapkan imam sholat gitu. Yang pertama sama dengan madhab Maliki, Imam Syafi'i juga menetapkan yang paling utama menjadi imam itu adalah pemimpin negeri, sultan ya, atau naibuhu atau al-qadi ya, orang yang menjabat jabatan hakim gitu. Yang kedua imam rawatib gitu, imam rawatib gitu. Yang ketiga as-sakin gitu ya. Jadi as-sakin artinya orang yang penduduk setempat gitu. Jadi bukan pendatang gitu. Nah, jadi kalau ada imam rawatib gitu ya, kalau tidak ada imam rawatib misalnya dan tidak ada pemimpin negeri atau hakim, maka pilih ya di antara pilihannya adalah memilih imam dari penduduk setempat. Jadi bukan pendatang gitu. Yang keempat, yang paling faqih tentang salat gitu ya. Yang kelima, yang paling bagus bacaan dan tajwidnya. Yang keenam, yang paling warok. Nah, ini sama poinnya ya. Kemudian yang ketujuh, yang paling dulu keislamannya. Jika di antara mereka ada mu'alaf ya, orang-orang yang bagus bacaan ini, yang paling faqih ini, maka didahulukan atau diprioritaskan yang paling awal keislamannya gitu. Kemudian yang kedelapan, yang paling mulia nasabnya, ya mungkin dari kalangan habaib, ya, kemudian dari kalangan orang-orang mulia di antara kita, ya, anak-anak para ulama misalnya, maka yang nasab mereka, insya Allah, ya kita berhusnuzon, nasab-nasab yang mulia, maka kita mengutamakan mereka. Gitu. Selanjutnya yang kesembilan, yang paling baik sejarah hidupnya, ya, ahsanuhum siratan, gitu. Jadi ya kita kan tentu punya masa lalu, ya. Maka yang paling kita utamakan menjadi imam itu yang paling bagus ya, yang paling bagus sirah kehidupannya gitu. Tidak ada misalnya masa lalu yang kelam gitu ya, apalagi mungkin diketahui oleh publik misalnya, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang paling baik sejarah kehidupannya. Selanjutnya ke-10, yang paling baik penampilannya ya, yang paling baik penampilannya gitu ya. Dan yang ke-11 al-mutazawwij, orang yang sudah menikah gitu. Ya, dalam madzhab Syafi'i, orang yang sudah menikah itu lebih afdal menjadi imam daripada yang masih jomblo gitu ya. Ini semoga yang mendengarkan video ini yang masih jomblo, kita doakan segera menemukan pasangan yang soleh dan solehah insyaallah ya. Baik, selanjutnya yang terakhir, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dalam madzhab Hambali ada 7 poin ya. 7 pilihan dalam menetapkan seorang imam. Yang pertama, yang paling bagus bacaan dan tajwidnya. Yang paling bagus bacaan dan tajwidnya. Yang kedua, yang paling berilmu. Ya. Jadi intinya yang paling berilmu ini secara umum sifatnya. Gitu, ya. Yang ketiga, yang paling faqih tentang sholat. Jadi paling berilmu, kemudian secara khusus yang paling faqih tentang bab sholat. Gitu. Selanjutnya yang paling berusia. Ya. Kemudian yang kelima, yang paling bertakwa. Kemudian yang keenam pemimpin negeri, dan yang ketujuh imam rawatib gitu ya. Nah, ini 7 pilihan atau opsi dalam menetapkan imam ya yang paling utama di antara kita gitu. Baik muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang terakhir ya dari kajian pada hari ini ya kita akan sampaikan tentang siapa saja yang dimakruhkan menjadi imam ya. Ya, jadi man tukrah imamatuh ya. Jadi siapakah yang dimakruhkan menjadi imam gitu. Dimakruhkan artinya tetap sah orang-orang ini menjadi imam ya, namun jika kita ada yang lain maka itu lebih utama gitu. Kan kalau disebut makruh dia dibenci oleh syariat gitu. Yang pertama, orang yang dimakruhkan menjadi imam adalah al-fasiq al-alim ya, orang alim yang fasik gitu ya, atau orang fasik walaupun dia berilmu gitu ya. Karena menurut mayoritas para ulama ya madhab Maliki, Syafi'i ataupun Hambali ya, bahwa ya sejatinya seorang imam itu adalah orang yang diteladani ya, ditiru perkataan dan perbuatannya ya. Maka jika dia orang fasik ya, meskipun dia berilmu, maka ini tentu akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya dalam pendidikan dan dalam pembinaan umat gitu ya.
boleh jadi hal itu akan menjadi justifikasi ya orang-orang tertentu untuk tetap melakukan bermaksiat ya, untuk tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hindari ya menunjuk seorang alim yang fasik ya atau orang fasik meskipun dia berilmu. Yang kedua, orang yang gemar melakukan bid'ah ya, bid'ah-bid'ah yang mungkar dalam agama kita ya, maka hal itu tidak direkomendasikan oleh para ulama ya untuk ditunjuk menjadi imam gitu ya. Yang ketiga, tunanetra. Nah, jadi orang yang buta ya yang Allah cabut nikmat penglihatan ini makruh ya menurut mayoritas para ulama gitu, kecuali dalam dalam madhab Hanafi gitu ya, itu diperbolehkan seorang buta menjadi imam. Mengapa jumhur memakruhkan seorang yang tunanetra menjadi imam? Karena khawatir ada najis ya yang tidak diketahui oleh orang yang buta. Mungkin ada pada pakaiannya, mungkin ada pada tubuhnya, mungkin ada pada tempat sholatnya. Ini diantara sebab ya mengapa tunanetra dalam madhab jumhur ya itu dimakruhkan menjadi seorang imam di dalam sholat gitu. Yang keempat, imam yang tidak diridhoi oleh jamaah gitu ya. Jadi ya ummu qauman hum lahu karihun gitu ya. Ini seperti mana dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah di mana Nabi bersabda ya, la yaqbalullahu salatan man taqaddama qauman. Ya, jadi Allah tidak menerima salatnya orang yang menjadi pemimpin sebuah umat wahum lahu karihun, sementara mereka tidak meridhoinya atau mereka membencinya gitu ya. Jadi sejatinya menurut jumhur ya seorang imam itu hendaklah orang yang diridhoi oleh jamaah gitu ya. Selanjutnya yang kelima, imam yang cadel dalam bacaannya ya, artinya ada lahan ya, jadi kathirul lahan gitu ya. Jadi al-lahan atau orang yang cadel dalam bacaannya ya. Nah, jadi bisa jadi dia merubah harokat gitu ya, meskipun tidak sampai mungkin merubah makna secara total gitu ya, tetapi lahan ini dimakruhkan oleh para ulama karena dia bisa merusak gitu ya, jadi bisa merusak kalimat dan bisa merusak ayat gitu ya, meskipun secara tidak sengaja. Maka tentu yang lebih utama kita pilih orang yang tidak cadel ya, baik pada pelafalan huruf ataupun pada pelafalan ayat gitu. Yang kelima ya, yang keenam, imam yang tidak fasih makhraj dan tajwidnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi lebih kepada pelafalan, ini pada hukum bacaan ya. Jadi pada makhrajnya ya, pada wakafnya, kemudian pada ilmu tajwidnya, maka dimakruhkan dia menjadi imam gitu ya. Dan yang terakhir ya, imam yang tidak jelas nasabnya. Ini terutama sekali ya mereka yang lahir ya dari pasangan yang tidak lebih dulu menikah secara sah gitu ya, atau yang mungkin sering ya kita sebut sebagai anak zina ya. Meskipun anak itu tidak berdosa ya karena itu dosa kedua orang tua mereka, namun di dalam fikih imamah ya, imam yang tidak jelas nasabnya atau yang orang tuanya ya melakukan perbuatan zina ya, kemudian lahirlah anak yang tidak berdosa ini, maka dimakruhkan dia menjadi imam ya, meskipun kata para ulama jika tetap menjadi imam maka sholatnya sah gitu ya. Sepakat para ulama sholatnya sah hanya dengan kemakruhan ya. Maka tentu jika ada pilihan lain ya, kita lebih mengutamakan imam yang jelas nasabnya ya, yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya yang sah gitu. Baik hadirin muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya uraian terkait dengan siapakah yang makruh menjadi imam di dalam salat ya, maka selesailah uraian kita pada hari ini ya terkait dengan fikih imamah. Semoga memberikan paduan dan pedoman kepada kita semua untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah secara lebih baik ya, lebih khusyuk, dan tentunya bersandarkan kepada ilmu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan pula oleh para ulama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.